Shalom, selamat sore. Jemaat yang dikasihi Tuhan, biarlah sore hari ini setiap kita bisa mempersembahkan yang terbaik dari apa yang kita ucapkan melalui pujian. Karena kita tahu Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Allah kita Allah yang luar biasa. Sebab itu hanya Tuhan yang bisa kita memberikan yang terbaik melalui penyembahan kita. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan buat sore hari ini. Kami mohon kehadiran-Mu Tuhan lewat pujian ini Tuhan. Karena kami tahu Tuhan setiap kami merindukan memberi yang terbaik dari hidup kami melalui pujian. Karena kami tahu ada rahasia yang luar biasa ketika kami memuliakan nama-Mu. Engkau Allah yang ajaib akan bertahta atas pujian dan Engkau akan memberkati melalui pujian ini Tuhan. Setiap kami akan mengalami hal-hal yang luar biasa bersama-sama dengan Engkau. Terpujilah Bapa yang baik, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Allah kita dahsyat.
Jemaat percaya bahwa Allah kita dahsyat. Amin. Lewat iman, apa yang kita ucapkan, biarlah kedahsyatan Tuhan terjadi. Ketika kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Engkau yang saat ini mungkin punya beban berat, engkau datang dengan segala persoalan hidupmu, engkau datang dengan mungkin sakit penyakit, dan engkau akan percaya bahwa Tuhan yang dahsyat itu ada di tengah-tengah pujian penyembahan. Dia akan memberikan kelegaan buat kita, Dia akan memberikan kuasa, dan itu terjadi saat ini. Kami percaya Tuhan kita dahsyat. Haleluya. Oh, oh. Haleluya. Oh. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Oh, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud. Sekali lagi katakan, Allahku dahsyat, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan.
sembah. Hanya pribadi-Mu yang kami sembah. Yes, yes, lebih lagi, lebih lagi. Haleluya. Kami sembah Kau, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Glory. Haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan. Glory, glory. Kami percaya Tuhan, biarlah kemenangan terjadi di tempat ini. Kemenangan terjadi di tempat ini. Karuniamu Bapa, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah-Mu Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karuniamu Bapa, kekuatanku, oh, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir, Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa-Mu yang tak terbatas, tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan
Biarlah kuasa Tuhan mengalir tempat ini. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Kau hadir Tuhan. Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan. Sekali lagi katakan ku yakin. Inilah iman kami Tuhan. Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa-Mu yang tak terbatas. Oh, ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi. Kelepasan terjadi di sini. Haleluya. Glory, haleluya. Glory, glory. Kami berterima kasih ya Tuhan untuk sore hari ini. Kami masih diberi kesempatan untuk beribadah, memuji dan memuliakan Engkau, dan belajar kebenaran firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus, Engkau ajar kami Tuhan, baik kami yang ada di gereja, maupun kami yang di rumah atau dimanapun kami belajar, beribadah bersama. Engkau berkati kami, terus bimbing kami, supaya kami menjadi umat Tuhan yang semakin berkenan kepada Tuhan. Kuasai hamba-Mu ya Tuhan, yang Kau pakai untuk menjelaskan kebenaran firman-Mu. Urapi, kuasai Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Puji Tuhan, saudara-saudara, sore hari ini kita kembali belajar tentang pengajaran Tuhan Yesus tentang keuangan. Kita masuk bagian yang ke-10 yang saya beri judul, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Lukas 18 ayat 24 sampai 27, firman Tuhan berkata, Lalu Yesus memandang dia dan berkata, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah.
Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan mereka yang mendengar itu berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Kata Yesus, "Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah." Di dalam pelajaran kita tentang keuangan, salah satu masalah terbesar untuk soal uang itu adalah tamak, cinta uang, bergantung pada uang. Dan orang-orang yang seperti itu, dan salah satunya adalah orang yang kaya, Tuhan bilang alangkah sukarnya orang yang beruang atau orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Bahkan Tuhan bilang lebih mudah seekor onta masuk melalui lubang jarum. Memang ada beberapa versi apa yang disebut dengan lubang jarum. Ada yang mengatakan bahwa ini adalah pintu masuk di dekat gerbang yang biasanya kalau hari sudah malam, pintu gerbang ditutup, kemudian ada pintu di samping gerbang yang memang biasanya dipakai hanya untuk manusia. Tapi kalau unta masuk, tentu ini sebuah hal yang sulit. Tapi coba andai kata ini kita yakini sebagai lubang jarum yang sebenarnya. Artinya apa? Artinya orang kaya atau orang yang terikat dengan keuangan itu tidak mungkin bisa selamat. Tapi puji Tuhan, Tuhan berkata pada waktu murid-murid mendengar itu, lalu mereka berkata, "Jika demikian, siapa yang dapat diselamatkan?" Jika demikian, siapa yang dapat diselamatkan? Seolah-olah berarti kan tidak mungkin ada orang diselamatkan. Karena kalau kita mempelajari konteks dari Lukas 18 ini, yang sedang berdialog dengan Tuhan Yesus itu adalah orang muda yang sudah menjalankan hukum Taurat atau hukum agama sedemikian rupa. Sehingga mereka berkata, "Aduh, kalau yang begitu baik, yang sudah taat, nggak bisa selamat, lalu siapa yang bisa selamat?" Tapi Tuhan berkata, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah, kita akan belajar sore ini saudara-saudara, bagaimana supaya kita bisa mengalami yang namanya keselamatan yang benar. Kita akan belajar dari dua orang yang oleh Lukas itu disejajarkan atau dikaitkan. Kalau kita baca dalam Lukas 18 ayat 16 sampai 26 itu penjelasan tentang orang muda yang kaya. Lalu dilanjutkan walaupun ada sedikit ya penjelasan yang lain. Kemudian dilanjutkan dengan pasal 19 ayat 1 sampai 10 tentang Sakius pemungut cukai. Dua-duanya kaya. Yang muda kaya, Sakius pemungut cukai juga kaya. Tapi dua-duanya punya akhir yang berbeda. Disinilah jawabannya. Kenapa Tuhan tadi bilang, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Walaupun sebenarnya orang kaya itu tidak mungkin masuk surga, tetapi tetap kalau Tuhan bekerja bisa. Buktinya apa? Sakius. Dia kaya plus ditambah lagi pemungut cukai. Itu kan identik, apalagi di kalangan Yahudi, pemungut cukai itu dianggap sebagai kawannya penjajah, suka meras, sama dengan dianggap orang yang paling berdosa. Bayangkan. Tapi sudah kaya, berdosa, bisa selamat. Karena apa? Karena
bagi Tuhan memang tidak ada yang mustahil. Nah, kita akan belajar supaya kita bisa mengerti kebenaran-kebenaran berkaitan dengan keuangan. Bapak, Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan, seperti yang tadi kita sudah baca juga, bahwa orang kaya itu sulit atau tidak mungkin seolah-olah sepertinya masuk surga. Lebih mudah seekor onta masuk melalui lubang jarum. Artinya apa? Ini sebuah pesan kebenaran bahwa penghambat terbesar seseorang mengalami keselamatan itu adalah sikap yang salah terhadap kekayaan. Sekali lagi, bukan kekayaan itu sendiri. Karena kalau kita pelajari dalam Alkitab, kita menemukan ada begitu banyak saleh-saleh Tuhan. Mulai dari Abraham sangat kaya, kemudian Ishak juga sangat kaya, Yakub sangat kaya. Ada begitu banyak orang-orang yang sangat kaya. Mereka diselamatkan. Tapi secara umum kita harus akui, kekayaan itu kalau disikapi dengan cara yang salah, ini bisa merusak keselamatan. Seperti 2 minggu yang lalu kita sudah belajar bahwa kekayaan atau yang disebut dengan tamak akan kekayaan itu musuh dalam selimut. Sehingga kita patut bersyukur karena Tuhan berkata bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Artinya apa? Memang untuk menjadi selamat, apalagi kalau dia kaya, itu sulit sekali, tapi tetap Tuhan bisa bekerja. Makanya salah satu mujizat keselamatan itu adalah jika ada seorang kaya raya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan ini terjadi dalam kehidupan Sakius. Orang kaya, kepala pemungut cukai, pendosa. Waduh, sebenarnya kan lebih tidak mungkin sebenarnya dibandingkan orang kaya muda tadi yang secara agama baik. Tapi karena Tuhan maka bisa terjadi. Bapak, Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Lukas 18 ayat 22 sampai 23 dikatakan. Mendengar itu Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Orang muda ini baik sebenarnya secara agama. Bahkan kalau seperti orang ulangan, nilainya itu sudah 9. Sampai Tuhan bilang, kamu itu nggak kurang 1. Karena waktu Tuhan bilang, kamu jangan begini, jangan begitu. Oh Tuhan, itu sudah aku lakukan sejak kecil. Bagus, Tuhan bilang. Kamu cuma kurang 1. Jual hartamu, lalu ikut aku. Bapak Ibu, ternyata permintaan ini tidak bisa dituruti oleh orang muda ini. Karena apa? Dia begitu cinta dengan kekayaan. Inilah yang menyebabkan kenapa tadi dikatakan orang kaya itu sulit sekali masuk surga. Tapi sekali lagi kita bersyukur. Di tengah-tengah hal yang sulit, yang tidak mungkin, Tuhan tetap bisa berkarya. Sehingga bahkan orang kaya pendosa seperti Sakius bisa selamat. Ini disaksikan dalam Lukas 19 ayat 9 dan 10 dikatakan. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ya, pada waktu Sakius mau menerima Yesus di rumahnya, lalu dia melakukan
hal-hal yang luar biasa berkaitan dengan hartanya. Lalu Tuhan bilang, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Rumahnya orang yang kaya raya, pendosa, pemungut cukai, bisa selamat. Maka marilah Bapak Ibu, kita juga selalu punya satu keyakinan, pengharapan. Karena kita percaya bahwa kalau bicara soal selamat itu memang adalah karya Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sehingga kalau mungkin kita sebagai orang percaya, kita memberitakan keselamatan baik itu dengan keluarga kita, atau mungkin saudara kita, atau siapapun. Kadang-kadang kan kita berkata, aduh saya sudah mengerjakan apa aja Pak, yang ini, yang itu, tapi tetap tidak bisa, tidak mau. Mari kita belajar seperti yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan Sakyus. Bisa. Kita juga perlu terus punya keyakinan akan hal ini. Bapak Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan, di dalam kaitannya dengan dua orang ini, yang satu adalah orang kaya, muda, yang satu Sakyus, kepala pungut cukai. Selain kita belajar bagaimana keselamatan itu adalah mujizat Tuhan yang Tuhan kerjakan, tapi melalui peristiwa dua orang ini kita belajar tentang apa? Yaitu tentang standar persembahan. Standar persembahan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Nah, hal yang perlu juga dipertanyakan karena apalagi sekarang dengan era keterbukaan, semua orang bisa mengajar, semua orang bisa mendengar pengajaran. Kita harus akui ada begitu banyak versi, khususnya juga termasuk berkaitan dengan persepuluhan. Ada yang mengatakan sudah tidak ada lagi, ada yang mengatakan masih ada. Nah mari, saya tergerak juga untuk kembali membahas ini. Karena seperti apa yang Tuhan ajarkan. Saya tidak mencoba untuk memaksakan doktrin, tapi saya coba Tuhan katakan apa tentang persembahan. Supaya kita juga bisa mengerti dan tidak salah. Nah kalau kita baca dalam Lukas 12 ayat 33 sampai 34 dikatakan, Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. lalu juga dalam Lukas 18 ayat 22, Mendengar itu Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. kalau kita pelajari dalam Lukas 12 konteksnya ada soal kekhawatiran, lalu juga perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh. Lalu Tuhan tutup dengan berkata, jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Ini kaitannya dengan harta di surga. Karena dikatakan suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan ngengat. Jadi harta kita harus persembahkan, dan waktu kita melakukan ini maka itu juga seperti nabung di surga. Jualah segala milikmu, 100%. Dan inilah juga yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada pemuda yang kaya tadi. Kamu kurang satu, apa? Walaupun satu ternyata itu segala-galanya. Sehingga dia tidak mampu apa? Jual semua milikmu, 100%. Tapi dengan Sakyus
kita menemukan hal yang berbeda, saudara-saudara. Kita baca dalam Lukas 19 ayat 8. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Bapak Ibu lihat, orang muda tadi itu diminta mempersembahkan 100%. Semua dari apa yang dimiliki jual. Tapi tidak terjadi dengan Sakeus kalau kita baca. Saya boleh katakan Sakeus itu disuruh 50% lebih. Karena dikatakan setengah dari milikku. 50% diberikan kepada orang miskin. Lalu dikatakan sisanya, kalau ada yang aku peras, dikatakan aku kembalikan 4 kali lipat. Kita lihat di sini Bapak Ibu, dengan dua peristiwa yang berdekatan, kita menemukan bahwa Tuhan Yesus tidak memberi standar yang sama. Yang satu diminta untuk mempersembahkan 100%, sedangkan Sakeus dengan inisiatif sendiri karena Tuhan tidak minta, dia memberikan 50% lebih. Kita lihat dari sini, artinya apa Bapak Ibu? Jadi, standar dari persembahan harus ada hal ini, yaitu apa? Bahwa kalau kita memberi kepada Tuhan, itu harus memberi yang terbaik dari yang kita bisa. Namun soal jumlahnya, soal persentasinya, ternyata tidak selalu sama. Karena kita lihat, Sakeus memberi 50% lebih, orang muda diminta 100%. Dan kalau kita belajar dalam kaitannya dengan pengajaran ini, Perjanjian Baru konsisten bahwa persembahan itu prinsipnya harus diberikan sebagai pemberian yang terbaik. Jumlahnya berapa itu bukan hal yang utama. Kalau kita baca misalnya dalam Kisah Rasul 4 ayat 34 sampai 37 dikatakan, Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. ya, jemaat awal mereka begitu penuh dengan kasih. Sehingga firman Tuhan mengatakan kalau yang punya tanah, rumah, jual. Berapa persen? Bisa 100%. Tapi juga bisa. Itu merupakan mungkin 25% karena dia punya rumah yang kedua pastinya. Termasuk dikatakan Yusuf dalam ayat 36 dikatakan demikian pula Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas. Dikatakan ia menjual ladang miliknya. Ladang. Bukan rumahnya, ladang. Pasti dia masih punya rumah. Tidak 100%. Bisa juga 50% atau mungkin berapa. Lalu juga kalau kita baca di dalam 2 Korintus 8 tentang jemaat Makedonia ayat 1-3, firman Tuhan mengatakan, Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka.
Saudara, bahkan melampaui kemampuan mereka. Saya tulis mungkin 110%. Kenapa? Saya yakin mereka bukan hanya memberi uang, harta. Kenapa disebut melebihi kemampuan mereka? Mereka juga memberikan tenaga, waktu mereka. Karena biasanya kan kalau orang memberikan persembahan uang, ya titik uang saja. Tapi enggak, jemaat Makedonia dikatakan selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan. Sudah menderita, lalu dikatakan apa? Bahkan mereka itu sangat miskin. Coba Bapak Ibu, biasanya orang kalau dalam kondisi seperti ini kan sangat miskin, pikirannya apa? Ditolong, minta pertolongan. Ini jemaat Makedonia bukan hanya sangat miskin, artinya untuk menghidupi dirinya saja mungkin tidak bisa, lalu dikatakan menderita dengan berbagai penderitaan. Aduh, orang seperti ini mana ada, ya kan, apalagi kalau harus memberi, wah. Tapi firman Tuhan mengatakan sukacita mereka meluap. Mereka kaya dalam kemurahan. Sehingga dikatakan apa? Mereka memberi menurut kemampuan mereka. Paulus berkata, bahkan dikatakan melampaui kemampuan mereka. Jadi kalau saya tulis ya 110%. Tidak cuma 100%, 110%. Wah, Bapak Ibu, kita perlu mengerti bahwa inilah yang Tuhan ajarkan dalam perjanjian baru. Yang satu diminta 100%, yang satu memberi 50%, yang lain memberi 30% mungkin, yang satu 25%, yang lain 110%. Mungkin pada waktu kita memikirkan hal ini, lalu kita akan berkata begini, kalau begitu Pak, berarti kan perpuluhan itu sudah tidak perlu kan? Buktinya coba, tadi 100%, 50%, 110%. Apakah seperti itu Bapak Ibu? Apakah jemaat sudah tidak perlu mempersembahkan persepuluhan? Bagaimana ajaran Tuhan Yesus tentang persepuluhan? Kalau kita baca di dalam Injil terutama pada waktu Tuhan Yesus mengajar, Tuhan Yesus itu tidak pernah menentang dan melarang untuk memberikan persepuluhan. Kita perlu garis bawahi kebenaran ini. Meskipun memang Tuhan menyuruh orang muda, dia semua 100%, Sakyus memberi 50% lebih, lalu jemaat memberi sekian, bahkan jemaat Makedonia 110%. Tapi kalau kita belajar dalam Injil, Tuhan Yesus tidak pernah menentang. Tuhan Yesus tidak pernah melarang untuk memberi persepuluhan. Bahkan mendukung murid-muridnya untuk tetap menjalankan. Kita akan lihat di dalam Lukas 11 ayat 42. Tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasih, inggu dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Ini juga ditulis dalam Matius 23 ayat 23, 2 kali. Saudara, persepuluhan orang Farisi itu, waduh. Mungkin saya pun jujur kalau ditanya apakah memberi persepuluhan seperti orang Farisi ini, saya belum melakukan.
Bayangkan, persepuluhan itu termasuk biji-bijian. Jadi kalau Bapak Ibu kita dapat misalnya buah 10, harus 1 disisihkan. Bahkan selasih itu kan rempah-rempah, sisihkan. Saya bayangkan begitu repot dia kan, sampai kepada hal-hal yang detail dikatakan, sayuran pun sampai diperpuluhkan. Kalau Bapak Ibu dapat berkat misalnya sayuran apa, kolkah, 1 harus dipotong 1/10. Begitu luar biasa si orang-orang Farisi ini. Tapi mereka begitu kuat dengan hal seperti ini. Yang lain, soal keadilan, kasih, diabaikan. Makanya Tuhan bilang, Tuhan tidak bilang begini, kamu salah memberi perpuluhan, enggak boleh memberi perpuluhan. Enggak Bapak Ibu, kita lihat Tuhan Yesus tidak bilang, tidak boleh, tidak lagi. Tuhan bilang apa? Yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Artinya persepuluhan berikan, tapi juga hal kaitannya dengan keadilan, kasih, itu juga harus dijalankan. Juga kalau waktu Tuhan Yesus ditanya oleh orang-orang waktu itu berkaitan dengan pajak dalam Lukas 20 ayat 24 sampai 25 dikatakan, Tunjukkanlah kepadaku suatu dinar, gambar dan tulisan siapakah ada padanya? Jawab mereka, gambar dan tulisan Kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, kalau begitu berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. pada waktu Tuhan Yesus mau dijebak oleh orang-orang Yahudi waktu itu. Karena Tuhan Yesus kalau bilang misalnya berkaitan dengan pajak, jangan bayar. Mereka akan bilang, wah Tuhan Yesus ini penentang pemerintah. Tapi kalau bilang bayar, berarti juga mereka berarti menganggap Yesus ini adalah ya penjilat atau pengikut pemerintah. Serba salah. Tapi Tuhan Yesus dengan hikmat lalu dia berkata, coba ambil koin. Lalu dia bilang, ini gambarnya siapa ini? Kaisar. Sehingga Tuhan bilang, kalau begitu berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Jadi Tuhan Yesus sekali lagi tidak pernah menentang yang namanya persepuluhan. Bahkan tetap meminta untuk supaya dilakukan kepada murid-muridnya. Memang harus diakui kalau kita belajar perjanjian baru khususnya Injil-Injil, kita tidak menemukan di mana Tuhan Yesus secara khusus membahas sebagai sebuah pengajaran yang khusus berkaitan dengan persembahan persepuluhan. Nah ini yang perlu nanti kita akan belajar. Kenapa Tuhan Yesus tidak membahas secara khusus seperti yang terjadi dengan perjanjian lama. Begitu banyak berkaitan dengan persepuluhan. Tuhan Yesus tidak. Ini beda kalau kita bandingkan dengan Tuhan Yesus terhadap hari Sabat. Dua-duanya kan produk perjanjian lama. Produk hukum Taurat. Makanya ada kelompok yang berkata, loh persepuluhan itu kan produknya hukum Taurat. Sudah enggak perlu lagi. Itu perjanjian lama. Tuhan Yesus sendiri enggak membahas. Apalagi mungkin rasul-rasul. Nah kita lihat. Sama-sama hukum Taurat. Tapi untuk hari Sabat. Tuhan cenderung menentang bahkan memberikan makna yang baru. Tidak seperti persepuluhan. Ini kita lihat dalam Yohanes 5 ayat 18. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat,
tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Nah, orang-orang Yahudi begitu marah kepada Tuhan Yesus. Karena apa? Karena Tuhan Yesus dianggap meniadakan hari Sabat. Ini juga diulang dalam Yohanes 9 ayat 16 dikatakan. Maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat. Sebagian pula berkata, bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mujizat yang demikian? Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Bapak Ibu, untuk hukum Taurat Perjanjian Lama, Sabat itu kan salah satu hukum dari 10 hukum Taurat. Harus jaga Sabat. Sehingga waktu Tuhan Yesus melakukan hal yang berbeda, waduh, mereka begitu marah sampai mereka bilang, yang seperti ini gak mungkin datang dari Allah. Kenapa? Karena gak memelihara hari Sabat. Walaupun di sisi yang lain Tuhan Yesus membuat mujizat, orang mati bangkit dan seterusnya. Sehingga dikatakan timbul pertentangan di mereka. Satu sisi orang yang seperti ini gak mungkin ada. Karena gak ada yang namanya orang biasa buat mujizat, orang mati bangkit dan macam-macam lagi yang lain. Tapi mereka bingung juga. Loh, kalau ini Nabi Tuhan, Mesias, kenapa hari Sabat yang adalah produk hukum utama mereka dilanggar? Lalu kalau kita baca juga dalam Lukas 6 ayat 1-5, Tuhan memberikan makna baru tentang yang namanya hari Sabat. Pada suatu hari Sabat, ketika Yesus berjalan di ladang gandum, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya, sementara mereka mengisarnya dengan tangannya. Tetapi beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kamu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Lalu Yesus menjawab mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan oleh Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar, bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian, lalu memakannya dan memberikannya kepada pengikut-pengikutnya. Padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam." Kata Yesus lagi kepada mereka, Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Iya, Tuhan memberikan makna baru. Karena selama ini orang-orang Yahudi sudah salah. Mereka begitu terjebak dengan yang namanya Sabatnya itu. Gak boleh ini, gak boleh itu. Padahal kan sebenarnya kenapa Tuhan itu membuat Sabat? Supaya mereka itu bisa ketemu Tuhan, mengutamakan Tuhan, cari Tuhan dengan benar. Ininya dilupakan. Mereka begitu ketat dengan yang namanya aturan-aturan Sabat. Gak boleh kerja, gak boleh ini. Bahkan sampai sekarang pun ini masih dilakukan. Saya teringat dengan teman saya, waktu itu dia pergi ke Israel bersama dengan rombongan, dia cerita begini, kalau hari Sabat itu kamu di hotel, gak ada yang melayani, makan pagi pun sudah ditoto memang, tinggal ambil sendiri, tidak ada pelayannya. Kemudian dia bilang, ada yang namanya lift Sabat, bayangkan lift, mencet tombol saja itu sampai tidak boleh. Begitu rupa, ya kan? Nah, teman saya bilang begini, saya pernah satu kali karena saya tergesa-gesa, saya ketinggalan di kamar, rombongan semua berangkat, padahal hotel itu misalnya tingkatnya 15, saya nginep atau tinggal di lantai 10. Nah, kalau Sabat itu sudah diprogram Bapak Ibu, tiap lantai dia buka sendiri, nutup, lalu lantai 2 buka, tutup. Jadi nggak boleh mencet tombol aja sampai tidak boleh. Nah, teman saya karena kelupaan barang, dia tergesa-gesa pencet aja. Saudara, dia bilang, waduh, orang-orang Yahudi yang ada di lift marah-marah dengan bahasa mereka, saya nggak denger, nggak tahu, ya sudahlah, nggak urusan. Karena apa? Kalau dipencet begitu, liftnya langsung naik ke lantai 10,
Nah mereka ada yang di lantai 3, ada yang 4, kan harus kembali lagi. Harus kembali turun satu-satu. Waktunya lama, bayangkan. Kalau sudah buka harusnya 1 menit sudah sampai di lantai 10. Ini bisa 10 menit mungkin atau 15 menit baru sampai. Padahal di satu gedung. Itu yang terjadi. Seperti itu sedemikian rupa. Nah Tuhan ingatkan. Mereka begitu terjebak dengan hal-hal yang tetek bengek sampai mereka lupa esensinya. Sampai Tuhan bilang, Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Jadi artinya yang penting bagaimana? Justru Sabat itu dibuat supaya manusia itu mengutamakan Tuhan, mencari Tuhan. Makanya sekarang kita tidak melakukan dalam pengertian waktunya misalnya hari Sabtu. Gak boleh semua melakukan hanya ini. Enggak sekarang, tapi bukan berarti prinsip Sabat ini diabaikan. Kita tetap harus menjadikan Tuhan itu utama. Nomor 1 dalam hidup kita. Masalah waktu, tempat itu bukan hal yang utama. Bapak Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan. Nah ini berkaitan dengan Sabat. Tapi perpuluhan tidak Bapak Ibu. Tidak ada Tuhan Yesus menentang atau menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan perpuluhan. Nah kenapa? Karena begini. Waktu Tuhan Yesus mengajar, kalau kita baca dimulai dengan Matius pasal 5 tentang khotbah Tuhan Yesus di bukit pasal 5 sampai pasal 7. Tuhan membuat sebuah standar yang baru. Ini yang perlu kita harus mengerti. Tuhan membuat standar yang baru sebagai pengikutnya, sebagai anak-anak kerajaan Allah. Tuhan memberitahu kepada murid-muridnya, kamu harus punya standar yang lebih tinggi dari standar hukum Taurat. Kalau hukum Taurat 10% itu wajib harus, nah kamu harus lebih. Makanya Bapak Ibu kalau ada orang-orang bilang perpuluhan tidak boleh, enggak perlu lagi, sebenarnya kalau kita mempelajari dalam perjanjian baru, kita konsisten, pemberian kita kepada Tuhan itu lebih harusnya. Nah standar ini tentu termasuk juga dalam hal memberi persembahan. Makanya kenapa Tuhan tidak minta pemuda itu beri 10%. Pasti dia sudah beri. Makanya Tuhan bilang 100% kasih. Ini kita baca dalam Matius 5 ayat 20 dikatakan. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Saudara perhatikan, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat, kamu tidak masuk kerajaan surga. Orang Farisi memberi persepuluhan. Kalau Sabat kan Tuhan sudah bilang, kamu gak perlu nurut seperti mereka. Persepuluhan tidak, artinya apa? Kalau orang Farisi ahli Taurat membeli 10%, kamu juga ikut, hanya itu standarnya. Kamu gak cocok jadi muridku, Tuhan bilang. Bahkan Tuhan bilang kamu tidak layak masuk kerajaan surga. Jadi artinya Bapak Ibu, sebenarnya standar kita dalam memberi persembahan itu lebih tinggi dibandingkan persepuluhan. Ini kita bisa baca dalam Matius 5, ada contoh bagaimana hukum Taurat menyuruh apa, Tuhan menyuruh apa berkaitan dengan kasih. Matius 5 ayat 43 sampai 45 dikatakan, Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar.
Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Ya, Tuhan itu menginginkan kita pengikut-pengikutnya harus punya standar yang lebih tinggi dibandingkan keagamaan yang lama dalam hal hukum Taurat. Termasuk dalam hal mempraktekkan firman. Kamu telah mendengar, ini kan bicara soal hukum Taurat. Apa? Kasihi samamu tapi musuh benci. Tuhan bilang, aku berkata, kasihi musuhmu. Ini kan standar yang lebih tinggi. Kalau kita baca dalam bagian-bagian yang lain juga dijelaskan, misalnya Tuhan bilang, kalau kamu berzina, itu biasanya kalau hukum Taurat lihat atau diukur dengan hal-hal yang sifatnya fisik. Tapi Tuhan bilang, kalau dalam hatimu saja kamu sudah ingin, kamu sudah berzina. Bapak Ibu, jadi Tuhan itu memberikan standar sebagai pengikutnya lebih tinggi daripada hukum Taurat. Dan pasti termasuk berkaitan dengan persembahan. Makanya kenapa persepuluhan itu tidak ditekankan dalam pengertian dijelaskan harus 10%. Tuhan bilang seolah-olah kalau orang Farisi memberi persepuluhan, kamu harus lebih. Itu dibuktikan dengan orang muda. Di mana Tuhan bilang jual semua. Sakius memberi 50% lebih. Gereja awal mereka memberikan rumah mereka, tanah mereka. Jemaat Makedonia bahkan memberikan lebih. Maka Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ini yang saya bisa jelaskan dari pembelajaran kita. Artinya apa? Perjanjian baru itu beda dengan perjanjian lama. Kalau perjanjian lama itu tekanannya standarnya adalah persepuluhan. Standarnya adalah persepuluhan. Nah ini persepuluhan. Baik kategori 1 tetap persepuluhan, persepuluhan, dan persepuluhan. Ini hukum Taurat. Tapi kalau perjanjian baru kita lihat ada dinamika grafik yang berbeda. Persepuluhan, Tuhan tidak tentang. Disuruh, tapi bisa tambah lagi. Mungkin 50% seperti halnya dengan Lazarus, Sakius. Lebih, lalu orang muda 100%, lalu orang Makedonia tadi 110%. Nah ini Bapak Ibu. Jadi Tuhan ingin kita itu terus meningkat, termasuk dalam kaitan dengan persepuluhan. Makanya kalau kita belajar dalam sejarah gereja, ada beberapa orang kaya raya. Mereka melakukan prinsip ini dengan benar. Mereka bukan hanya memberikan 10%, tapi mereka memberikan lebih. Bahkan ada seorang yang kaya raya namanya Samuel Colgate. Dia salah satu pendiri grup Colgate. Perusahaan yang bukan hanya nasional tapi multinasional. Di dalam sejarah hidupnya tercatat dia memberikan persembahan 90%. Bapak Ibu, artinya apa? Karena memang Tuhan menginginkan kita supaya kita itu menjadikan Tuhan itu adalah Tuhan yang utama. Seperti hanya dengan saudara memberikan sesuatu, coba. Semakin kita menganggap orang yang kita beri itu kita hormati, pasti kita akan semakin berusaha untuk memberi yang terbaik. Coba kita memberi kepada pengemis, tentu beda dengan kita memberi kepada orang yang kita hormati, misalnya wali kota. Beranikah kita memberi 5.000 kepada pengemis, lalu kepada wali kota kita memberi hadiah juga yang 5.000? Kan tidak. Semakin seseorang bagi kita itu, dia kita hormati, kita hargai. Dan kita ingin menyenangkan orang yang kita hormati. Kita akan terus meningkat
level persembahan kita. Termasuk dalam kaitan dengan keuangan dan harta kita. Tentu kalau bicara soal persembahan kan bukan hanya uang. Makanya dalam Roma 12 ayat 1 dikatakan, kamu beribadah itu apa? Ibadah yang masuk akal adalah ibadah yang mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Dan harta itu bagian dari tubuh, bukan? Karena hidup ini sebagian kita pakai untuk cari duit. Makanya duit itu adalah hidup kita juga. Sehingga kalau orang tidak bisa memberikan uang, dia juga sedang tidak memberikan hidup, walaupun jangan sampai juga sebaliknya bilang, loh kan aku sudah memberi uang. Hidup itu salah satunya adalah harta dan kekayaan kita. Mari Bapak Ibu kita terus bertumbuh di dalam memberi persembahan. Kalau bisa 100% itu menjadi standar dasar, tingkatkan. Karena prinsip Tuhan itu adalah tadi. Dan juga Tuhan menginginkan kita untuk terlibat. Melalui hidup kita, kita bermisi. Nah, kita belajar hal yang lain lagi Bapak Ibu dari orang muda dan Sakius ini. Hal yang kita pertanyakan apa? Mengapa Tuhan itu menuntut orang muda kaya menjual seluruh hartanya? Kenapa kok orang muda ini, kenapa tidak bilang seperti Sakius, jual 50% atau sekian, tapi Tuhan bilang 100%. Sedangkan Sakius tidak dituntut seperti halnya dengan orang muda ini. Kenapa Bapak Ibu? Nah, kalau kita pelajari dalam Alkitab, kita harus tahu bahwa Tuhan itu memiliki panggilan dan misi untuk setiap orang itu berbeda-beda. Sehingga belum tentu setiap orang itu sama, karena Tuhan yang tahu, dia punya rencana, panggilan atas setiap kita itu beda. Maka dari itu, tugas kita adalah kita perlu mengenali kehendak Allah atas setiap hidup kita masing-masing. Tuhan minta dari setiap kita itu berbeda. Yang satu uang, yang satu mungkin waktu, tenaga. Tapi prinsip tadi kita harus memberikan yang terbaik. Tapi yang penting adalah itu kehendak Allah atau tidak. Di dalam Kolose 1 ayat 9 sampai 10 dikatakan, Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. ya, mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Ini kuncinya Bapak Ibu. Setiap kita Tuhan punya panggilan, punya misi yang berbeda-beda. Makanya kita perlu cari apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kita. Karena ini kunci dikatakan untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Sehingga apa dikatakan? Hidupmu layak di hadapannya. Kalau kita mau layak, lalu dikatakan serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Layak dan berkenan dalam segala hal di hadapan Tuhan. Rahasianya apa? Hidup dalam kehendak Tuhan yang sempurna. Ini termasuk juga dalam kaitannya dengan persembahan. Tidak selalu kalau orang muda ini disuruh menjual untuk orang miskin 100%, sedangkan Sakius 50%. Kalau kita pelajari dalam Alkitab, kita menemukan ada kisah-kisah tentang korban. Misalnya dalam Yohanes 12 ayat 3-7 dikatakan, Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekannya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu.
Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku." Saudara lihat, dalam banyak hal Tuhan Yesus berkata, jual berikan orang miskin, ya kan? Pada orang kaya, juga Sakyus juga memberikan kepada orang miskin. Nah, pola ini mungkin dipegang juga sebagai alasan oleh Yudas Iskariot, bagikan orang miskin. Nah, sekarang dia lihat, loh, ini ada minyak narwastu kalau jual 300 dinar. 1 dinar upah 1 hari, berarti ini upah hampir 1 tahun dikumpulkan oleh wanita Maria hanya untuk sekali dipecah lalu diurapi. Seolah-olah Yudas ingin mungkin, wah lihat benar, harusnya kan dijual. Tapi Tuhan bilang enggak. Biarkan dia melakukan hal ini mengingat hari penguburan. Artinya apa? Waktu itu kebutuhan Tuhan memang diminyaki untuk persiapan kematian. Seperti tadi, kuncinya apa? Kehendak Tuhan. Apakah kehendak Tuhan atas hidup kita, termasuk persembahan kita? Itu penting sekali. Juga seorang pengikut yang lain, Yusuf dari Arimatea. Dia kaya, dia mempersembahkan kuburannya. Dalam Matius 27 ayat 57 sampai 60 dikatakan, Menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf, yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. ya, Yusuf dari Arimatea kaya, dia mempersembahkan kuburannya untuk Tuhan Yesus waktu dia mati. Ini korban yang berbeda tentunya. Artinya apa? Seperti tadi saya katakan, bahwa kehendak Tuhan itu adalah kuncinya. Dan juga kita harus tahu bahwa Tuhan itu tidak mau dinomorduakan. Apalagi nomor 3 dan seterusnya. Nah, rupanya orang muda yang kaya ini, waktu itu diuji oleh Tuhan, gak bisa dia karena apa? Ketahuanlah sebenarnya bagi dia yang nomor 1 itu bukan Tuhan, tapi kekayaan. Ini Tuhan uji, kamu buang, jual enggak? Tuhan uji dengan memintanya untuk menjual seluruh hartanya. Untuk membuktikan bahwa benar enggak dia mau ikut Tuhan sebagai yang nomor 1. Hal seperti ini pernah terjadi juga dalam kaitan dengan Abraham. Abraham, bapak orang beriman, itu pernah diuji oleh Tuhan untuk mengetahui apa? Benar enggak Abraham ini betul-betul loyal, mengistimewakan Tuhan. Caranya gimana? Kita sudah baca. Dengan cara memerintahkan Abraham untuk mempersembahkan Ishak, anak satu-satunya yang tunggal. Kalau kita baca dalam Kejadian 22 ayat 9 sampai 14 dikatakan, Sesudah itu Abraham mengelurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan.
Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Kita lihat waktu Ishak diminta untuk diberikan, Abraham melakukan, lalu Tuhan bilang, oke, cukup. Telah ku ketahui sekarang bahwa engkau betul-betul takut akan Tuhan. Menjadikan Tuhan nomor satu, buktinya anaknya diberikan. Sehingga akhirnya Tuhan justru mengerjakan mujizat, sehingga Tuhan membuat adanya domba yang menggantikan. Dan Abraham berkata, Tuhan menyediakan, Tuhan Yehova Jireh. Bapak Ibu, kadang-kadang Tuhan juga uji kita. Supaya benar gak kita itu menjadikan Tuhan itu nomor satu. Murid-murid pun waktu itu sudah melakukan ini. Kalau kita baca dalam Lukas 18 ayat 28 sampai 30 dikatakan. Petrus berkata, kami ini telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikut engkau. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya atau saudaranya, orang tuanya atau anak-anaknya, akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Iya. Murid-murid juga diminta Tuhan. Tapi Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak pernah mau berhutang. Pada waktu umatnya memberikan yang terbaik. Memberikan secara total untuk Tuhan. Tuhan mengganti. Abraham waktu diuji. Setelah dia lihat ternyata benar Tuhan menyediakan. Murid-murid juga sama. Waktu dikatakan mereka sudah menyerahkan semuanya. Lalu Tuhan bilang dalam ayat 30, akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini. Dan masa akan datang menerima hidup yang kekal. Bapak Ibu, biarlah kita belajar dalam hidup kita. Seperti yang Tuhan kehendaki. Termasuk dalam kaitan dengan persembahan. Nah kalau selanjutnya kita belajar ini Bapak Ibu. Yaitu bagaimana pertobatan itu ada kaitan dengan persembahan. Kita belajar dari Zakius. Ini kita akan lanjutkan dalam PA yang berikutnya. Puji Tuhan, mari kita akan datang kepada Tuhan. Saya undang Bapak Ibu kita berdiri bersama-sama. Juga yang di rumah, yang sedang bersama-sama beribadah meskipun secara online. Kita mau nyanyi, memuji Tuhan. Kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kita menyembah Dia, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Biar kita percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Oh haleluya, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kau Allah yang ajaib ya Tuhan. Haleluya, oh kami
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, malam ini kita sudah belajar dan kita harus percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita harus percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kita harus yakin Tuhan bisa. Termasuk dengan keselamatan. Memang Tuhan bilang orang kaya sulit masuk surga. Bahkan lebih mudah onta masuk lubang jarum. Sulit dan tidak mungkin. Tapi Tuhan bilang bisa. Buktinya Sakius, seorang pendosa, kepala pemungut cukai, kaya raya, bisa selamat. Justru melalui ini kita diingatkan untuk selalu memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Terima kasih ya Tuhan. Malam hari ini kami diajar kembali supaya kami percaya akan kuasa Tuhan. Supaya kami yakin akan kebesaran Tuhan. Sehingga kami sebagai umat-Mu, kami selalu belajar mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Pujian yang terbaik, harta yang terbaik, waktu yang terbaik, tenaga pikiran yang terbaik. Itu yang Tuhan inginkan dalam setiap hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Engkau berkati kami semua yang sudah belajar kebenaran firman-Mu sore sampai malam hari ini Tuhan. Terima kasih. Dan sekarang kita angkat tangan kita untuk menerima berkat-Nya. Sekarang saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan dengan persekutuan Roh Kudus, biarlah menyertai saudara semua, mulai malam hari ini, bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali, menjemput kita semua. Haleluya. Amin. Hai Inspiration People, jangan lupa untuk mengikuti iGen Online Service setiap Sabtu jam 5 sore di YouTube channel Generasi Inspirasi. God bless. Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja dengan nomor 009 707 2071 atas nama Megawati dan Lee Irwande atau dengan scan QR Code berikut ini. Bagi jemaat Tuhan yang rindu mendapatkan informasi seputar kegiatan gereja, renungan harian, dan lain-lain melalui WhatsApp gereja, Anda dapat mendaftar dengan cara ketik BC spasi on dan mengirimkan ke WA gereja dengan nomor 0815 7802 2000.